Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pada kesempatan kali ini saya akan share eh, kisi-kisi atau latihan atau soal UP, UKM, PPG, Mapel, PKN. Insya Allah tidak akan jauh-jauh dari sini nanti, baik itu kisi-kisi maupun soal-soalnya ya. Jadi tetap semangat untuk belajar. Di part pertama ini untuk 2021 kita bahas pedagogi dulu, pedagogi khusus PKN. Nanti kita lanjut part per part sampai profesional selesai insya Allah. Mudah-mudahan disehatkan, dilancarkan. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan share. Jangan lupa berkomentar biar saya makin semangat mengupload video-video latihan terbaru ya. Dan teman-teman jangan lupa juga tonton di playlist video pedagogi umum. Banyak sekali di situ yang sudah saya buat tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya. Dan tonton juga soal sosial kepribadian. Jangan pandang enteng soal sosial kepribadian karena soalnya juga banyak ya. Hampir sama dengan pedagogi ya. Oke, kita cek pedagogi soal yang pertama. Materi pokok kurikulum PPKN, capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran PPKN yang kreatif dan mendidik berdasarkan kurikulum. Indikator esensial, mengidentifikasi karakteristik kurikulum mata pelajaran PPKN. Kita lihat soalnya. Kurikulum mata pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan atau civic skills, dan karakter kewarganegaraan atau civic disposition. Analisis hukum digunakan untuk membicarakan tentang A. Peranan partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat. B. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. C. Pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum masyarakat. D. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. E. Hambatan kultural dalam membangun sistem hukum nasional. Jadi coba dijawab dulu. Saya kasih waktu sekitar kurang lebih 5 detik untuk menjawab. Nanti kita sama-sama jawab dan pembahasannya. Jadi jawabannya ada di option B ya, penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Ini dia pembahasannya. Kurikulum mata pelajaran PPKN kajiannya memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan civic skills, dan karakter kewarganegaraan civic disposition. Dalam konteks teori hukum, misalnya mata pelajaran PPKN mengkaji tentang penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Otonomi daerah akan dikaji dari aspek hukum, baik landasan maupun dalam praktik penyelenggaraan dari perspektif yuridis. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Materi pokok silabus capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran PPKN yang kreatif dan mendidik berdasarkan kurikulum. Indikator esensial, menganalisis kesesuaian indikator pencapaian kompetensi dengan kompetensi dasar. Kita lihat soalnya. Indikator, rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah A. Melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah.
B. Menganalisis berbagai norma-norma yang berlaku di masyarakat. C. Menjelaskan makna berbagai norma yang berlaku di masyarakat. D. Mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran norma di masyarakat. E. Menunjukkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Jawab dulu. Jadi jawabannya adalah A ya, melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Kita lihat pembahasannya, guru PPKN harus mampu mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum. Untuk kompetensi dasar, mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Yang tepat yaitu melaksanakan ketentuan norma kesopanan di lingkungan sekolah. Kompetensi dasar ini termasuk dalam kompetensi dasar afektif atau civic dispositions. Untuk mengembangkan indikator yang sesuai dapat dicermati dari kata kerja operasional yang ada dalam KD, yaitu mematuhi. Ya. Kata kerja operasional ini kemudian dikembangkan dalam indikator pencapaian kompetensi menjadi melaksanakan. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Materi pokok RPP, capaian pembelajaran, merencanakan pembelajaran PPKN yang kreatif dan mendidik berdasarkan kurikulum. Menentukan model pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Kita lihat soalnya. Pak Iqbal akan mengajar PPKN dengan indikator pencapaian kompetensi, mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah A. Simulasi, B. Debat, C. Diskusi, D. Ceramah, E. Praktik. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C. Dia model pembelajaran yang tepat adalah diskusi ya. Kita lihat pembahasannya. Guru PPKN harus mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar ketercapaian kompetensi pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Pada prinsipnya tidak ada model pembelajaran yang terbaik, karena model yang dipilih sangat tergantung dari kompetensi yang akan dicapai. Untuk indikator pencapaian kompetensi, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, model pembelajaran yang tepat adalah yaitu diskusi ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Materi pokok, materi PKN, capaian pembelajaran, mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran PPKN. Indikator esensial, menganalisis materi dalam pembelajaran PPKN. Kita lihat soalnya. Para pemuda telah membuktikan peranannya yang sangat monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka, yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda 1928. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa A. Pilihan politik identitas menjadi ajang pertarungan ideologi. B. Pilihan politik bersifat sementara untuk memenangkan pemilu. C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. D. Tokoh politik mengemukakan janjinya untuk menarik pemilih.
Banyaknya partai politik, simbol keberhasilan demokrasi. Jadi jawabannya ada di option C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Materi PPKN dapat berupa pengembangan dari pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge yang dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran. Salah satu materi yang dikembangkan guru dalam pembelajaran PPKN yaitu tentang Sumpah Pemuda 1928. Pada kajian materi ini dijabarkan tentang peran pemuda dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka. Pengembangan materi pembelajaran yang dapat mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe dan bantu share biar saya lebih semangat lagi mengupload soal-soal yang berhubungan dengan P3K. Materi pokok, materi PKN, capaian pembelajaran, mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran PPKN. Indikator esensial, mengembangkan bahan ajar dalam pembelajaran PKN berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Kita lihat soalnya. Pak Iqbal sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Untuk itu, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah A. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. B. Perumusan dasar negara oleh BPUPKI. C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. D. Perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. E. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Jadi jawabannya ada di option C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Ya. Kita lihat pembahasannya. Dalam mengembangkan bahan ajar, guru PPKN harus memperhatikan kesesuaian antara materi yang dikembangkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Materi ajar yang dikembangkan berdasarkan pada indikator pencapaian kompetensi yang dikembangkan sebelumnya. Untuk indikator membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila, materi ajar yang tepat untuk dikembangkan adalah pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Materi ini dapat dikembangkan menjadi beberapa bagian yang antara lain mendeskripsikan berbagai pendapat dari para pendiri negara tentang Pancasila. Ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Materi pokok, pendekatan pembelajaran PPKN. Capaian pembelajaran, menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran PPKN. Indikator esensial, menentukan pendekatan pembelajaran PPKN sesuai dengan tujuan dan materi pembelajaran. Kita lihat soalnya. Ibu Mawar akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar adalah A. Induktif, B. Deduktif, C. Individual, D. Kelompok, E. Saintifik. Jadi jawabannya ada di option D, kelompok ya.
Kita lihat pembahasannya. Sebelum menentukan model pembelajaran, guru PPKN perlu terlebih dahulu menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pendekatan yang tepat untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, yakni pendekatan kelompok. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Materi pokok, model atau metode pembelajaran PPKN. Capaian pembelajaran, menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran PPKN. Indikator esensial, menentukan model pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Kita lihat soalnya. Seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai yaitu A. Sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. C. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. D. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. E. Mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Jadi jawabannya adalah B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Kita lihat pembahasannya. Guru PPKN dalam menentukan dan memilih model pembelajaran harus secara cermat menganalisis indikator pencapaian kompetensi dan materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran. Untuk model pembelajaran Project Citizen, materi yang dikembangkan harus memuat permasalahan terkait kebijakan publik yang nantinya akan diselesaikan di kelas. Materi yang memuat permasalahan antara lain menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Materi pokok, model atau metode pembelajaran PPKN. Capaian pembelajaran, menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran PPKN. Indikator esensial, menentukan metode pembelajaran sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan materi pembelajaran. Kita lihat soalnya. Pak Eko sebagai guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu A. Mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. B. Menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. C. Mendeskripsikan perilaku yang sesuai untuk pengamalan sila-sila Pancasila. D. Mengidentifikasi berbagai contoh pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. E. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Jadi jawabannya ada di option B, menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Ya. Kita lihat pembahasannya. Guru PPKN dalam mengembangkan metode pembelajaran harus mencermati indikator pencapaian kompetensi yang akan dikembangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan, yaitu metode pembelajaran inquiry. Metode inquiry melatih peserta didik untuk mencoba menemukan dan berpikir analitis terhadap suatu permasalahan yang ada di masyarakat, dengan kemampuan melakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Peserta didik dikembangkan kemampuan keterampilan kewarganegaraannya.
Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Materi pokok, model atau metode pembelajaran PPKN. Capaian pembelajaran menguasai pendekatan, metode, dan media pembelajaran PPKN. Indikator esensial menentukan langkah-langkah pembelajaran berdasarkan model pembelajaran. Coba kita lihat soalnya. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah A. Membagi kelas menjadi beberapa kelompok. B. Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah. C. Mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. D. Melakukan investigasi ke lapangan secara berkelompok. E. Menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Jadi jawabannya ada di option A ya, membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Kita lihat pembahasannya. Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah atau sintak baku yang diterapkan dalam pembelajaran. Guru PPKN harus mampu memahami setiap urutan langkah yang akan diterapkan ketika guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran diskusi. Maka langkah awal yang dilakukan oleh guru adalah membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Dalam membagi kelompok, guru dapat menggunakan strategi inovatif, termasuk dalam memberi nama kelompok. Misalnya, untuk menentukan suatu kelompok tertentu, guru dapat membuat potongan puzzle beberapa rumah adat sesuai dengan jumlah kelompok yang akan dibuat. Lalu kemudian membagikan kepada semua peserta didik. Setelah puzzle terbentuk utuh menjadi satu bentuk rumah adat, maka itulah anggota kelompoknya dan nama kelompok sesuai dengan nama rumah adat ya. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan diluluskan. Jika banyak respon, komentar, like, dan share, banyak view, saya akan melanjutkan ke part berikutnya ya sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua.